Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Mei 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Pasha yang masih di sungai, dia yang lagi masih mencari Lula. Kemudian juga dia pergi dari tempat duduknya untuk menuju ke dalam mobil untuk istirahat. Lalu pas dia sampai ke dalam mobil naik, tiba-tiba dia menemukan dompet. Lalu Pasha juga ngomong, ini dompet siapa? Jangan-jangan ini dompet Nana, kata Pasha dalam hatinya. Singkat cerita dia juga akan mengantarkan dompet itu ke rumahnya Buana untuk dikasihkan kepada Nana. Lalu di sisi lain Dewa juga sampailah ke rumahnya, dan di sini juga Dewa juga ngomong kepada Sukati. Dia suruh mengajak Neratu untuk istirahat ke kamarnya. Lalu Sukati juga langsung membawa Neratu pergi dari tempat itu untuk dibawa ke kamarnya untuk istirahat. Pas Neratu sudah pergi, di sini si Brokoli yang ngomong kepada Dewa, pokoknya mobil saya harus ganti Dewa, kata si Brokoli. Di sini juga Dewa sangat marah kepada si Brokoli, dan si Livia si macan betina istrinya si Brokoli juga ngomong, pokoknya Kak Dewa harus mengganti mobilnya si Roni karena gara-gara mobilnya di begal itu gara-gara mengantarkan Junior, kata si Livia. Lalu Dewa juga langsung tulis di cek itu, dan dia juga mengasihkan cek itu kepada si Livia. Pokoknya kamu tulis aja kemauan kamu berapa untuk beli mobil baru, kata Dewa kepada si Livia. Si Livia juga mengambil cek itu. Singkat cerita di sini mereka juga langsung pergi dari rumah untuk membeli mobil baru. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung si para buana dia mendelik kepada Nana, dan dalam hatinya ngomong, pokoknya rencana saya hari ini tidak akan gagal. Pasti Dewa akan menceraikan kamu Nana. Sebentar lagi kamu akan ditenang dari rumah ini, kata batinnya si para buana. Lalu Dewa juga di sini pamitan kepada Nana dan si para buana, saya akan ke kantor polisi akan melaporkan hal ini, kata Dewa. Lalu Nana juga dia ngomong, saya mau ikut mas, kata Nana. Kamu pokoknya jangan ikut, saya mau sendirian aja, kata Dewa sambil pergi dari hadapan Nana sama para buana. Lalu Dewa sudah pergi, di sini si para buana juga dia tersenyum kepada Nana, sangat dia bahagia. Pokoknya sebentar lagi kamu akan ditenang dari rumah buana dan Dewa akan menceraikan kamu Nana, kata batinnya si para buana. Lalu Nana juga dia pergi dari hadapannya para buana untuk pergi ke kamar. Lalu sampailah ke kamar, dia juga langsung menuju ke rodanya Junior. Dia juga sambil mewek dia ngomong sendiri, maafin saya nak, saya tidak bisa menjaga kamu, kata Nana. Lalu Nana juga dia langsung dalam batinnya ngomong, saya harus sembahyang untuk minta pertolongan kepada yang kuasa. Lalu Nana juga pergi, dan di sini juga singkat cerita Nana juga dia sembahyang. Pas sudah sembahyang dia minta pertolongan kepada yang Maha Kuasa. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Pasha. Ada apa Pasha? Kata Nana kepada Pasha. Di sini juga Pasha juga menceritakan kepada Nana bahwa saya sudah ada di depan rumah buana. Saya akan mengantarkan dompet kamu, kata Pasha kepada Nana. Di sini juga Pasha juga mengasih tahu kepada Nana, coba cek dompet kamu ada enggak di tas kamu, kata Pasha, karena dompet kamu ini jatuh di mobil waktu di sungai, kata Pasha kepada Nana. Nana juga dia mengecek di tasnya, memang benar itu adalah dompetnya dia. Lalu sini Nana juga ngomong kepada Pasha, ya udah saya turun sekarang Pasha. Singkat cerita sampailah keluar, di sini Nana juga menghampiri kepada Pasha. Lalu sini Pasha juga, ini dompet kamu, kata Pasha, kamu jangan gegabah, jangan ceroboh kalau dompet itu, karena identitas kamu ada di semua, ada di dompet ini, kata Pasha. Lalu di sini Pasha sudah ngomong kayak gitu dan mengasihkan dompetnya Nana, dan Nana juga ngomong kepada Pasha, maafin saya Pasha, saya tidak akan melanjutkan mencari Lula karena saya lagi musibah. Di sini juga dia menceritakan bahwa Junior diculik lagi. Di sini juga Pasha juga sangat kaget mendengar hal itu. Lalu Pasha juga ngomong kepada Nana, maafin saya nak, gara-gara kamu fokus mencari Lula, Junior yang kena korban, Junior diculik lagi. Tapi saya akan membantu kamu untuk, saya juga akan menyuruh Prisa Dewa sama Cakarping untuk membantu mencari Junior. Lalu di sisi lain si Brokoli tengah rumah, pas dia melihat Pasha yang lagi ngobrol sama Nana, dia juga bikin ulah lagi. Pokoknya saya akan bikin
rumah keluarga Buana tambah panas. Lalu di sini si Broko Kroni juga langsung mengunci pintu itu supaya Nana tidak bisa masuk. Lalu di sini Pasha juga ngomong kepada dia, udah kamu sekarang masuk aja istirahat, takut nanti salah paham lagi, kata Pasha kepada Nana. Di sini juga Nana juga pamitan kepada Pasha dan dia juga langsung pergi dari hadapannya Pasha. Pas mau masuk ke rumah, tiba-tiba dia pintunya dikunci. Lalu Nana juga ngomong dalam hati, siapa yang mengunci pintu ini? Tapi Nana di sini cerdas, dia juga langsung mengambil HP, dia juga menelepon Suketi lagi. Terlihat Suketi lagi kegoreran, dia sudah mau tidur. Dia menerima telepon dari Nana dan dia juga ngomong kepada Nana, ada apa Bu Nana? Lalu Nana juga mengatakan bahwa tolong bukain kunci karena dia terkunci di luar. Di sini Suketi juga dia langsung pergi ke bawah untuk membukakan pintu. Lalu di sisi lain di bawah di sini si Broko Kroni yang lagi menggigit kunci pintu itu sambil dia melihatin Nana. Tiba-tiba Suketi datang dari belakang. Lalu di sini Suketi juga tidak banyak basa-basi, dia langsung merebut kunci itu dari tangannya si Broko Kroni. Terjadi di sini rebutan kunci antara Suketi sama si Broko Kroni. Suketi juga langsung dia nigrik si Broko Kroni dan si Broko Kroni juga nyungsruk kena keramik. Di sini juga si Broko Kroni juga kesakitan kepalanya karena didorong oleh Suketi. Pas dibuka pintu itu dan dia juga ngomong kepada Nana bahwa yang mengunci pintu ini adalah tuh si Broko Kroni. Biarin Mbak Suketi, itu sudah tidak ada kerjaan si Roni, jangan dipikirkan, kata Nana. Lalu di sini di sisi lain Dewa juga sampailah ke kantor polisi dan Dewa juga langsung ngomong ke polisi bahwa masalah Junior hilang dan dia di keluarga Buana dibegal di jalan. Lalu dia juga mengasihkan foto Junior kepada polisi. Lalu polisi juga dia ngomong kepada Dewa, pokoknya saya kasus ini akan segera saya tangani, tapi Pak Dewa harus sabar, kata polisi kepada Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga langsung pamitan, dia juga dari kantor polisi dan dia menuju pulang. Lain lagi di sisi lain di rumah Buana, di kamarnya si para Buana si Nurus Tunyum, dia langsung dia menelepon si Kehe Tony. Lalu si Tony juga dia ngomong kepada para Buana, tenang Bu Para, Junior sudah dibawa ke dokter dan demamnya Junior sudah turun. Pokoknya Bu Para jangan khawatir, Junior sehat-sehat aja, kata si Kehe Tony. Di sini terlihat Nana juga dia pas ke bawah sambil dia ngomong dalam hatinya, pokoknya saya akan mencari kamu nak sampai kapanpun, kata batinnya Nana. Tiba-tiba dia mendengar para Buana yang lagi nelpon. Di sini para Buana juga masih teleponan sama si Tony. Terlihat si para Buana juga di sini tidak sadar bahwa di luar ada yang mendengarkan pembicaraan dia. Dan itu adalah Nana. Besar kemungkinan di sini rahasia dan kejahatan si para Buana juga akan terbongkar lagi oleh Nana. Lalu Nana juga dalam batinnya, jangan-jangan ini penculikan Junior itu adalah dalangnya Mama Para. Tapi saya jangan gegabah dan saya akan menyelidiki terus hal ini, kata batinnya Nana. Lalu Nana juga pergi dari depan kamarnya si para Buana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimbalelo lobati soledak terma Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.